Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita di pagi ini, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita jadikan Tuhan yang nomor satu dalam kehidupan kita di pagi ini, di hari ini, dan hari-hari yang berikut-berikutnya. Dan kita berterima kasih atas segalanya yang telah Dia lakukan kepada kita, atas anugerahnya, atas kasihnya, dan atas pengorbanan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ayo kita nyanyikan persembahan ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, yes Lord. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, ya Lord. Oh, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, yes Lord. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, ya Lord. Oh, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau, hanya Engkau. Oh, yes Lord, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, yes. Oh, untuk lebih
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, kami berterima kasih ya Bapak atas pagi hari ini ya Bapak, kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa memulai hari ini dengan Engkau ya Bapak. Kami bisa mulai hari ini ya Bapak dengan memandang wajah-Mu ya Bapak. Seperti Mazmur pasal 27 ayat 4 katakan ya Bapak, satu hal ya Bapak yang kami inginkan. Satu hal ya Bapak yang kami rindu ya Bapak. Satu hal Bapak, terlebih dari apapun kami ingin ya Bapak berdiam di dalam hadirat-Mu ya Bapak dan memandang wajah-Mu. Memandang keindahan-Mu ya Bapak. Itu yang kami inginkan ya Bapak dalam kehidupan ini ya Bapak. Bantu kami ya Bapak untuk hidup dengan Engkau setiap hari ya Bapak. Supaya kami bisa memancarkan sinar-Mu ya Bapak di pagi hari ini ya Bapak. Dan pada hari ini ya Bapak kepada orang-orang di sekitar kami. Di tempat kerja kami ya Bapak. Di sekolah kami ya Bapak. Kemanapun kami pergi ya Bapak, Engkau bisa melihat, orang-orang bisa melihat ya Bapak cahaya-Mu. Orang-orang bisa melihat anugerah-Mu ya Bapak. Orang-orang bisa melihat kasih-Mu ya Bapak. Orang-orang bisa melihat kebaikan-Mu ya Bapak. Dan sekali lagi ya Bapak, kami mau serahkan pagi hari ini ya Bapak kepada tangan-Mu ya Bapak. Kami mau serahkan segalanya kepada Engkau ya Bapak. Engkau lah yang nomor satu ya Bapak dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau ya Bapak. Dan sekali lagi ya Bapak, kami mau angkat hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku ya seluruh. Oh, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Thank you Lord. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya berharap saudara-saudara semua berada dalam perlindungan Tuhan dan selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani hidup ini. Hari ini kita lanjutkan tentang kerajaan Allah, yaitu berbicara tentang perumpamaan dari Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang perumpamaan, banyak sekali Tuhan Yesus berbicara tentang atau mengajarkan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan-perumpamaan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada kamu diberikan rahasia, kunci rahasia untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus berbicara pada waktu dia mengajar, dia selalu berbicara tentang perumpamaan demi perumpamaan. Dan ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Setiap perumpamaan ada satu poin yang Tuhan ingin sampaikan. Karena itu saudara harus konsentrasi kepada pesan yang disampaikan tersebut. Dan jangan terlalu banyak fokus terhadap bagian dari cerita itu. Maksudnya apa? Seperti misalkan perumpamaan 5 darah bijaksana dan 5 darah yang bodoh, itu adalah berbicara tentang orang yang tidak bersiap-siap. Karena itu kita harus mempersiapkan diri setiap saat. Dan jangan berfokus kepada kenapa 5 itu artinya apa. Dan terus kemudian yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana, berarti ini hanya separuh yang diangkat, separuh lagi ditinggalkan. Jangan berfokus terhadap hal itu. Siapa penjual minyak, dan terus dari mana mereka beli minyak. Terus kalau arti minyaknya Roh Kudus, kenapa mereka sudah beli minyak, yang bodoh ini sudah punya minyak kok tapi ditolak, ya. Jadi kalau misalkan
saudara mengartikan itu semua diartikan, saudara akan mengalami satu kebingungan. Jadi kuncinya adalah setiap perumpamaan ada satu maksud yang Tuhan ingin sampaikan. Dan hari ini kita akan berbicara atau belajar tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, maksud Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah dengan perumpamaan adalah supaya untuk murid-muridnya bisa lebih mengerti dengan situasi saat itu. Karena itu, pada waktu kita membaca tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus belajar budaya zaman dahulu seperti apa. Jangan kita pakai kehidupan kita yang sekarang untuk menafsirkan atau untuk memahami perumpamaan di masa yang lalu. Itu tidak akan pernah bisa mendapatkan arti yang akurat. Jadi kita harus masuk ke dalam zamannya Tuhan Yesus dan mencoba mengerti situasi kehidupan pada zaman dahulu, dan terus kemudian setelah kita mengerti, kita kembali lagi ke kehidupan kita yang sekarang dan kita ambil maknanya, kita ambil apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka di dalam Matius pasal 13 ayat 24. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga atau kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya cerita tentang kerajaan Allah itu seperti ada orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Ayat 28, jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi tuan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu penuaian itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dan selesai. Yesus menceritakan perumpamaan tersebut. Jadi kisahnya, saya akan kisahkan kembali, bahwa ada seseorang yang menaburkan benih yang baik di ladang, dan terus kemudian pada saat semuanya sedang tertidur, malam-malam tanpa diketahui ada musuh yang menaburkan benih lalang. Ya, dan terus kemudian pada waktunya tiba, masing-masing mulai bertumbuh, hamba-hambanya ini bingung dan mereka berkata, Tuan, bukankah kita menanam gandum? Kok ada lalang di antaranya? Siapa yang menaburkan lalang ini? Kita tidak menaburkan lalang. Dan terus kemudian si tuannya berkata, ada musuh yang menaburkan. Tuannya ini mengetahui. Dan terus kemudian si hambanya berkata, ayo kita cabut aja sekarang. Apa gunanya lalang itu hidup di antara gandum? Tetapi tuannya berkata, kalau kamu cabut sekarang, nanti yang gandum juga akan tercabut. Nanti saja tunggu waktunya tiba, saatnya sudah masak, keduanya akan dituai. Nah, itu adalah bicara tentang kerajaan Allah. Murid-muridnya tidak paham apa yang dimaksudkan karena kerohanian mereka baru saja bertumbuh dan mereka belum mengerti tentang rahasia kerajaan Allah dengan sangat jelas, dan terus kemudian mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan mengartikannya. Kita lihat di ayat di dalam Matius 13 ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat.
Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, Tuhan Yesus menceritakan artinya dengan sangat jelas sekali bahwa orang yang menaburkan benih itu adalah Tuhan sendiri atau Tuhan Yesus sendiri, anak manusia, dan dia menaburkan benih yang baik. Tetapi terus kemudian ada musuh yang menaburkan benih yang jahat. Nah, di sini seringkali kalau kita katakanlah orang tua, kita mengajarkan sesuatu yang baik tentang anak-anak. Nah, kamu harus sopan, kamu harus berbelas kasihan, kamu tidak boleh malas, tidak boleh berbohong, dan selanjutnya kita ajarkan anak-anak tentang etiket pergaulan, kita ajarkan anak-anak kita tentang bagaimana kita berkelakuan dengan baik. Semuanya kita ajarkan dengan baik. Tetapi terus kemudian kita bisa terkejut dan kita bisa kaget, tiba-tiba kok anak saya berkata sesuatu yang gak benar, bahkan kasar sekali. Dari mana? Saya tidak mengajarkan, istri saya juga tidak mengajarkan, guru-gurunya juga tidak mengajarkan. Dari mana dia belajar perkataan seperti itu? Kita bisa saja kaget terhadap anak-anak kita. Jangan heran, karena firman Tuhan mengatakan pada waktu saudara sedang tidur, pada waktu orang-orang lain sedang tidur, ada si jahat, musuh yang menaburkan benih lalang di antaranya. Sehingga pada waktu kita lihat anak kita, loh kok anak kita bisa belajar bohong, bisa belajar berkata-kata tidak benar atau berkata-kata kotor. Dia belajar dari mana? Ada setan yang menaburkan benih yang jahat di antara benih yang baik. Untuk itu kita juga harus waspada. Pada waktu kita mendidik anak-anak kita, kita tetap berdoa dan kita tetap waspada dan kita tetap menjaga agar jangan sampai ada orang atau setan yang menaburkan benih yang jahat kepada anak-anak kita. Amin. Dan terus kemudian ceritanya berlanjut lagi. Si malaikat-malaikat ini berkata, Tuhan, bagaimana kalau kita mencabut lalang tersebut? Tetapi Tuhannya berkata, jangan. Kalau lalangnya dicabut sekarang, nanti gandumnya juga tercabut. Seringkali kita protes sama Tuhan atau mengeluh atau berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kok orang jahat malah semakin kaya? Kok mereka semakin makmur? Orang yang melakukan kejahatan kok bertambah, posisinya bertambah bagus, dan terus usahanya bertambah maju, dan sepertinya tidak akan mengalami masalah. Kita bisa saja berkata demikian. Sama seperti hal Nabi Habakuk, dia protes kepada Tuhan, Tuhan, kenapa orang-orang benar malah ditindas? Orang-orang yang mengasihi Tuhan malah mereka mengalami banyak aniaya, sedangkan orang yang jahat malah mereka semakin makmur. Kenapa tidak dicabut sekarang? Ini jahat sekali orang ini, Tuhan. Bunuh saja, Tuhan. Cabut saja nyawanya malam ini juga. Tetapi ada satu pesan. Kalau dia dicabut, kalau lalang ini dicabut sebelum waktunya, gandum yang ada di sekitarnya juga akan tercabut. Tuhan kita penuh pertimbangan. Itu sebabnya kenapa ada orang yang melakukan kejahatan, belum dicabut atau belum dibinasakan, atau belum penghakiman Tuhan belum datang saat itu juga, Tuhan masih menanti waktunya. Sebab kalau dicabut, itu ada orang-orang di sekitarnya yang juga akan ikut menderita akibat dari si lalang tersebut. Bisa saja kalau orang jahat ini mati, bagaimana dengan anaknya,
istrinya, bagaimana mungkin dengan ada anak-anak Tuhan, ada gandum-gandum yang di sekitarnya yang bisa terkena dampaknya. Mungkin gara-gara dia meninggal lantas kemudian perusahaannya tutup dan akhirnya banyak pegawai yang di PHK, dan di antara pegawai itu ada banyak anak-anak Tuhan dan selanjutnya. Itu sebabnya kita harus percaya akan keadilan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Kita nggak perlu protes-protes, Tuhan, di manakah keadilan-Mu Tuhan? Hak-hak saya Tuhan diinjak-injak Tuhan. Tuhan belalah saya. Tuhan tahu. Tuhan punya waktunya. Terhadap orang-orang jahat ada waktunya. Kenapa Tuhan belum bertindak sampai saat ini? Karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk orang tersebut bisa bertobat. Atau Tuhan melihat kalau saya cabut sekarang, banyak anak-anakku, banyak gandum yang nanti akan tercabut. Dan Tuhan mempertimbangkan biarkan saja dia bertumbuh bersama-sama. Saatnya tiba, nanti ada masa penuaian. Nah, biarlah sebelum masa penuaian tiba, kalau yang menjadi lalang, cepatlah bertobat untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita tahu akan ada masa penuaian di mana Tuhan akan menuai baik yang baik lalang maupun juga gandum. Karena itu di akhir daripada renungan pagi ini, biarlah kita melihat bahwa Tuhan punya pertimbangan antara memisahkan lalang dan gandum. Anak manusia selalu menaburkan benih yang baik. Tuhan Yesus selalu menaburkan benih yang baik di dalam hidup kita. Allah kita, God is good all the time. Allah itu selalu baik setiap saat. Tetapi setan itu jahat, dia menaburkan benih kejahatan. Kalaupun setan menawarkan sesuatu yang sepertinya menggiurkan, tetapi di dalamnya ada hal yang membahayakan. Dia tawarkan Hawa untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat dengan menyodorkan kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Tetapi begitu Hawa makan, yang ada adalah Hawa mengalami kesengsaraan di dalam hidupnya. Setan itu penipu adanya. Segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah semata-mata kejahatan. Karena itu hari ini kita belajar tentang perumpamaan tentang penabur di ladang. Ada yang menaburkan gandum, ada yang menaburkan juga lalang. Itu adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita tahu ada musuh kita yang senantiasa dia selalu menaburkan kejahatan, selalu menaburkan benih kejahatan. Saudara sedang sukacita, sedang bergembira, sedang menikmati berkat Tuhan. Tiba-tiba ada setan yang menaburkan kejahatan. Tiba-tiba ada setan yang menaburkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga pada waktu saudara yang tadinya sedang bersukacita, sukacita kita bisa rusak karena gara-gara mendengar atau mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Kita harus ingat pada waktu kita sedang memiliki damai sejahtera Tuhan, pada waktu kita sedang bersukacita karena berkat yang Tuhan berikan, karena perlindungan yang Tuhan berikan, kita pada waktu ada sesuatu berita yang membuat kita tidak enak, kita tahu ada si setan yang sedang menabur sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita untuk merusak kebahagiaan kita. Dan biarlah kita waspada bahwa ada musuh yang menaburkan kejahatan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan melihat setiap kehidupan manusia, baik yang baik maupun juga yang jahat. Dan Tuhan punya waktunya kapan dia bertindak. Allah memiliki waktu. Karena itu jangan melewati atau jangan menerobos waktunya Allah. Dia adalah Allah yang adil. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kami, kalau Tuhan tahu setiap kedalaman, setiap masalah yang sedang hadapi. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik masalah yang sedang kami hadapi, pada waktu kami menghadapi ketidakadilan, pada waktu Tuhan kami menghadapi banyak ketidakadilan di dalam kehidupan ini Tuhan, kami percaya
Tuhan adalah hakim yang adil. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau selalu melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin mengalami penindasan, mungkin oleh majikan mereka, oleh mungkin bos mereka, atau diperlakukan dengan tidak adil. Tuhan, berikan sukacita terus di dalam kehidupan mereka Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Allah kami memperhatikan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.